Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan pertama mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Kali ini saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Ukem Parhoa. Nanti silahkan lihat di profil saya yang akan saya bagikan di Classroom. Kemudian untuk kontrak perkuliahan juga sudah saya bagikan melalui Classroom. Silahkan dibaca mengenai tata tertib dan penilaian. Kemudian pada siang hari ini kita akan membahas dasar terlebih dahulu mengenai apa itu manajemen sumber daya manusia. Nah, di sini yang pertama adalah pengertian dari sumber daya manusia, manajemen sumber daya manusia, yaitu adalah desain aktivitas yang mencakup pengadaan dan pengkoordinasian sumber daya manusia. Jadi ada mulai dari pengadaan dan pengkoordinasian. Ini menurut Pearce and Rowe tahun 2004. Sedangkan Jackson dan Scroll tahun 2000, orang yang berbakat, dicari orang yang berbakat dan bersemangat tinggi yang tersedia bagi organisasi sebagai kontributor potensial untuk menciptakan dan merealisasikan tujuan, visi, serta misi organisasi. Nah, di sini kenapa itu MSDM penting bagi semua organisasi agar organisasi terhindar dari yang pertama adalah kesalahan penempatan orang untuk suatu pekerjaan. Jadi di situ dibutuhkan adanya perencanaan SDM dulu. Apa yang dibutuhkan agar tidak terjadi kesalahan penempatan di sini. Dibuat analisis pekerjaannya, kemudian didesain pekerjaannya seperti apa, terus membuat job description, deskripsi pekerjaannya seperti apa, agar nantinya tidak salah menempatkan orang. Dibuat dulu, kebutuhannya ternyata SMK, agar sesuai. Kalau nanti tidak dibuat dulu, ditakutkan penempatannya, job description, perencanaan dan teman-temannya itu, analisis pekerjaan, desain dan deskripsi pekerjaan itu tadi tidak dibuat terlebih dahulu, takutnya salah dalam penempatannya nanti. Butuhnya orang marketing yang malah yang dapat nanti bagian teknik. Lah itu nanti ada kesalahan penempatan takutnya. Lah ini membutuhkan manajemen sumber daya manusia di sini. Nah, terus yang kedua adalah turnover yang tinggi. Agar terhindar dari turnover yang tinggi. Nah, turnover ini berhentinya seorang karyawan dari tempat dia bekerja secara sukarela, maksudnya resign. Jadi turnover ini nggak cuma berhenti tapi juga masuk. Jadi perputaran karyawan itu akan tinggi secara terus-menerus. Ini tidak baik. Karena ketika rekrutmen seleksi itu membutuhkan biaya, terutama seleksi. Untuk melakukan psikotes itu biayanya cukup mahal. Nanti ada training. Nah, itu sudah mengeluarkan biaya yang cukup tinggi. Sehingga jangan sampai nanti baru 1 bulan, 2 bulan sudah keluar dari pekerjaannya. Nah, ini agar dibutuhkan adanya MSDM untuk mengurangi turnover. Terus selanjutnya adalah rendahnya kinerja karyawan. Nah, di sini perlu adanya pelatihan, pengembangan, bagaimana agar kinerja karyawan itu terus maksimal. Nah, kinerja ini salah satunya ada kualitas dan kuantitas. Kualitas dan kuantitas itu harus ditingkatkan dengan cara seperti apa? Bisa dengan cara training dan pengembangan.
Kemudian kedisiplinan di sini. Kinerja karyawan juga ada di dalamnya adalah kedisiplinan. Sehingga perlu adanya pelatihan di sini, atau perlu adanya aturan agar kinerja tetap tinggi. Nah, ini dihindari rendahnya kinerja, dan perlu adanya MSDM, manajemen sumber daya manusia. Terus pembuangan waktu untuk pembicaraan yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan. Nah, ini perlu adanya MSDM, perlu adanya aturan-aturan berkaitan dengan pembicaraan yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan. Mungkin waktu istirahat, nah, agar pekerjaan itu tetap efektif. Selain itu mungkin akhir-akhir ini karena kita menggunakan internet juga, ada istilah yang namanya cyberloving. Nggak cuma pembicaraan, juga penggunaan internet. Penggunaan internet ini harus ada kaitannya dengan pekerjaan sebenarnya. Jadi ada cyberloving, membuka internet tetapi tidak sesuai dengan pekerjaannya. Nah, ini harus ada MSDM yang mengatur hal tersebut. Nggak cuma pembicaraan, juga ada cyberloving di sini. Terus diskriminasi dalam memperlakukan karyawan. Nah, ini bagaimana MSDM mengatur hal tersebut. Terus angka kecelakaan kerja yang tinggi. Memang ini harus hati-hati. SOP-nya harus jelas. Aturan-aturannya harus jelas agar angka kecelakaan kerja yang tinggi ini bisa diturunkan untuk mengatur hal tersebut. Terus ketidakhadiran dalam pengupahan, kompensasi, dan ketidakberdayaan karyawan. Semangatnya rendah. Nah, ini perlu adanya motivasi yang muncul, motivasi dari manajer untuk bagaimana karyawan meningkatkan lagi etos kerjanya. Kemudian selanjutnya, nah ini sebuah organisasi membutuhkan keunggulan dalam bersaing untuk memenangkan persaingan. Alternatif keunggulan bersaing yang dapat digunakan, ya pertama adalah quality leadership. Bagaimana menghasilkan produk yang berkualitas paling tinggi di antara produk-produk yang dihasilkan pesaingnya. Bagaimana seorang pemimpin menghasilkan produk yang berkualitas di antara produk-produk yang dihasilkan pesaingnya. Terus cost leadership, menanggung biaya operasi yang paling efisien. Bagaimana seorang pemimpin itu bisa menggunakan biaya operasi seefisien mungkin di antara para pesaingnya. Nah, ini yang ketiga adalah memiliki SDM yang lebih unggul bila dibandingkan dengan SDM yang dimiliki para pesaing. Nah, ini manajemen sumber daya manusia sebagai keunggulan bersaing, alternatif keunggulan bersaing ini penting. Bagaimana keterampilan, skill, knowledge, dan attitude, personality, kepribadian ini perlu ditingkatkan. Karena manusia memiliki sumber daya manusia yang lebih unggul itu baik untuk sebuah perusahaan. Nah, catatan penting, quality leadership dan cost leadership hanya akan menghasilkan keunggulan bersaing dalam jangka pendek. Jadi biaya, produk-produk itu dianggap investasi jangka pendek. Bagaimana menghasilkan produk-produk yang baik daripada pesaingnya, biaya seefisien daripada pesaingnya. Tetapi ketika sebuah perusahaan itu memiliki SDM yang unggul, ini
bisa bersaing dalam jangka panjang. Karena perusahaan itu dijalankan oleh seorang manusia. Maka itu ini menjadi investasi atau bisa bersaing dalam jangka panjang. Perusahaan akan untung di sini. Bagaimana manusia itu sebagai aset. Semakin tinggi knowledge-nya, pengetahuannya, keterampilannya, itu maka akan lebih baik lagi. Nah, itu yang bagaimana MSDM ini menjadikan SDM yang lebih unggul dalam bersaing. Terus selanjutnya, nah ini fungsi-fungsi SDM. Di sini ada perencanaan SDM, rekrutmen dan seleksi ini di awal. Kalau kita di manajemen itu belajar mengatur dan mengelola sumber daya yang ada menggunakan fungsi manajemen. Nah, itu untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, ini sumber daya yang ada ini, kalau MSDM fokus ke sumber daya manusia. Nah, diawali dengan pastinya perencanaan dulu. Perencanaan SDM, rekrutmen, dan seleksi. Itu di awal, planning. Nah, terus aktivitasnya adalah melaksanakan analisis pekerjaan. Tadi sudah di awal saya sampaikan, analisis pekerjaan agar tadi sesuai, tidak salah penempatan sumber daya manusia untuk menentukan pekerjaan yang spesifik, job spec, job desk yang diperlukan dalam organisasi. Kemudian meramalkan sumber daya manusia yang dibutuhkan organisasi. Jadi yang dibutuhkan organisasi itu apa? Jadi, oh butuhnya hanya SMK. Oh, ini posisinya penting nih di bagian manajemen atau di supervisor. Kita butuhnya apa ya? Oh, lulusan S1 yang berpengalaman. Terus jurusan apa? Prodinya apa nih? Oh, kalau di bagian marketing, oh mungkin manajemen dengan konsentrasi pemasaran, atau bagian PR, public relation, atau bagian komunikasi. Nah, itu aktivitas itu yang diramalkan oleh SDM. Terus mengembangkan dan mengimplementasikan rencana untuk memenuhi kebutuhan SDM. Jadi ada rencana untuk memenuhi kebutuhan. Terus yang keempat, rekrutmen. Rekrutmen itu bisa dari koran, media massa memberikan informasi dibutuhkan atau lowongan kerja, info lowongan kerja. Rekrutmen SDM, info lowongan kerja. Biasanya banyak yang ada di Instagram, bahkan di TikTok pun ada. Info loker Salatiga, info loker Semarang. Sekarang sudah para manajer SDM itu sudah kreatif-kreatif untuk melakukan rekrutmen, dibuat video semenarik mungkin agar pelamar tertarik dengan info tersebut. Terus yang kelima adalah melakukan seleksi dan penempatan SDM untuk mengisi pekerjaan tertentu dalam organisasi. Setelah diseleksi, dilakukan psikotes, menggunakan Kraepelin Pauline, wawancara, dan seterusnya. Itu terus didapatkan hasil, terus mengisi pekerjaan tertentu. Nah, sebelum mengisi pekerjaan tertentu, ini perlu adanya orientasi. Seperti teman-teman sebelumnya, mungkin ketika mau masuk kuliah, itu ada soskam,
sosialisasi kampus. Lah ini bahkan masuk di dalam sebuah perusahaan pun perlu adanya orientasi. Kemudian di training. Terus yang kedua, mendesain dan mengaplikasikan program pengelolaan pengembangan organisasional. Bagaimana desain pekerjaan yang sudah dibuat itu diaplikasikan dan dikelola serta dikembangkan agar organisasi itu tetap bertumbuh, berkembang. Nah, membangun tim yang efektif dalam struktur organisasi. Bagaimana tim itu solid. Terus mendesain sistem penilaian kerja karyawan. Bagaimana sistemnya untuk menilai pekerjaan seorang leader nanti menilai karyawan atau staff. Kemudian supervisor nanti menilai leader. Terus apa saja yang dinilai itu ada pengukurannya, perlu ada pengukurannya. Maka dari itu perlu didesain. Kedisiplinan perlu diukur. Kuantitas pekerjaan, kualitas pekerjaan. Jiwa kepemimpinannya ada enggak? Dan lain sebagainya. Lah itu perlu didesain dalam sistem penilaian kerja karyawan. Nah, membantu karyawan dalam rencana pengembangan karir. Jadi pastinya karyawan itu ada rencana untuk pengembangan karir, enggak di staff terus. Nah, perusahaan perlu membantu ini. Sebuah perusahaan atau manajemen sumber daya manusia, departemen SDM itu perlu membantu karyawan. Bagaimana terus bertumbuh, berkembang karirnya. Nah, ini perlu fungsi pengembangan sumber daya manusia. Terus kompensasi. Nah, ini masalah penggajian. Bagaimana dia departemen SDM mendesain dan mengimplementasikan sistem kompensasi untuk semua karyawan. Jadi desain bagaimana surat kerja lembur, bagaimana kerja lembur nanti didesain. Gaji pokok sesuai UMK, kemudian apakah ada uang makan, uang transport, dan lain sebagainya. Dan reward lain-lain enggak. Lah ini perlu didesain. Terus penggajiannya gimana, yang dipotong apa saja. Lah yang didapatkan apa saja, BPJS, kesehatan, ketenaga kerjaan, atau asuransi lainnya. Lah ini kompensasi perlu. Lah di sini harus menjamin keadilan dan konsistensi kompensasi. Perlu adanya MSDM untuk mengatur keadilan dan konsistensi kompensasi. Terus karyawan dan hubungan perburuan. Nah, ini biasanya ada serikat pekerja di dalam sebuah perusahaan agar sebagai perantara antara karyawan dengan organisasi perusahaan di dalam perusahaan. Nah, perlu adanya serikat buruh di sini, serikat kerja. Terus di sini juga mendesain sistem disiplin dan penanganan keluhan. Makanya biasanya ada kotak saran. Nah, itu dikelola oleh serikat buruh untuk disampaikan dalam organisasi. Selanjutnya adalah kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, bagaimana SDM menjamin hal tersebut? Didaftarkan BPJS. Harus didesain. Didaftarkan BPJS. Kemudian didaftarkan dana pensiun. Terus dikelola SOP-nya agar selamat dalam bekerja. Ada pengamanan tertentu, itu ada desainnya. Contoh di salah satu perusahaan itu ada line itu diberi warna hijau, kuning, merah. Nah, kalau yang aman untuk manusia dilewati oleh warna hijau, karena kuning itu nanti untuk mesin lewat. Jadi kalau manusia lewat harus hati-hati. Jadi ada line tertentu yang perlu adanya aturan di situ. Tanda putus-putus itu artinya apa?
untuk menyeberang ada zebra crossnya. Nah, itu wujud dari SDM mengatur fungsi kesehatan dan keselamatan kerja. Terus menyediakan bantuan untuk mengatasi pengelolaan pribadi karyawan yang berpengaruh pada pelaksanaan kerjanya. Nah, itu tadi bantuan-bantuan untuk mengatasi persoalan. Ada konseling di sini. Kalau karyawan mengalami stres, itu ada SDM di sini untuk membantu mengatasi. Kalau ada masalah kesehatan, ada SDM yang membantu untuk diarahkan untuk berobat kemana. Nah, ini perlu adanya fungsi tersebut. Yang terakhir, riset SDM, yaitu menyediakan informasi SDM. Di SDM itu perlu di research kebutuhannya apa, kemudian desain dan sistem komunikasi karyawan gimana. Nah, ini perlu adanya research, ada penelitian tertentu mengenai SDM, entah itu kepuasannya, entah itu stres kerjanya, entah itu motivasinya gimana, agar SDM bisa menganalisis sehingga dalam mendesain dan mengimplementasikan sistem komunikasinya baik. Itu merupakan fungsi-fungsi SDM. Nah, ini pelaksanaan fungsi-fungsi MSDM tadi dimaksud antara lain untuk memperbaiki dan meningkatkan yang pertama kualitas dan kehidupan kerja. Dengan adanya fungsi-fungsi yang tadi, itu bisa meningkatkan kualitas kehidupan kerja. Jadi kerja itu lebih baik. Terus produktivitas, itu typo. Produktivitas juga bisa meningkat. Semakin semangat dan kinerjanya semakin meningkat, maka produktivitas juga meningkat. Terus yang ketiga, kepuasan SDM. Di sini karena ada keadilan kompensasi, perlakuannya baik, fungsi-fungsi itu bisa dijalankan, pekerjaannya sesuai dengan desainnya, terus ada pengembangan karir, pengembangan. Nah, ini bisa puas SDM-nya, bisa pengembangan SDM-nya akan lebih baik. Dan yang kelima, kesiapan untuk berubah. Dan di sini SDM siap untuk berubah dalam keadaan apapun. Akhir-akhir ini ada isu mengenai resesi ekonomi. Ini bagaimana SDM siap nggak menghadapi hal tersebut. Dulu ketika pandemi COVID-19, saya sempat meneliti, ada nggak komitmen karyawan untuk siap berubah menghadapi era yang baru, new normal. Itu ada kesiapan nggak di sini? Nah, ini perlu adanya fungsi-fungsi SDM tersebut. Nah, manajer lini adalah seorang yang memiliki wewenang mengarahkan pelaksanaan kerja bawahannya, supervisor lah, atau manajer operasi. Manajer operasi yang mengarahkan pelaksanaan kerja bawahannya secara langsung dalam memproduksi barang atau jasa organisasi. Jadi supervisor dalam produksi atau manajer produksi atau manajer operasional. Nah, ini keterlibatan manajer lini adalah pelaksanaan fungsi MSDM, antara lain memberikan kontribusi pada proses lah, memberikan masukan ini, rekrutmen dan seleksi. Biasanya ada wawancara user, wawancara HRD lah, ini wawancara user. Nah, ini proses rekrutmen dan seleksi. Manajer ini memberikan masukan ke departemen SDM, kebutuhannya apa saja. Oh, butuh SMK saja, kemudian lulusan teknik industri itu butuh. Nah, itu nanti SDM mengejawantahkan, terus dibuat info rekrutmen.
info lowongan kerja, kemudian seleksi yang dibutuhkan tuh apa aja. Oh, ada seleksi on the job, langsung dalam pekerjaannya. Itu bisa. Nah, itu masukan-masukan dari manajer lini. Terus penempatan orang yang tepat dengan pekerjaannya. Jadi manajer lini juga berpengaruh ke situ. Pelatihan karyawan, pengembangan, penentuan kebijakan atau besaran kompensasi, peningkatan kerjasama yang kreatif, dan mengembangkan hubungan kerja yang baik. Terus penginterpretasian kebijaksanaan dan prosedur organisasi SOP, pengendalian biaya tenaga kerja, penciptaan dan memelihara moral kerja, pelindungan terhadap kesehatan dan kondisi fisik karyawan, kemudian dievaluasi pelaksanaannya. Nah, ini Departemen SDM dan manajer lini tadi. Jadi Departemen SDM memberikan layanan spesifik, memelihara data pribadi, administrasi, menangani orientasi, penghubungan antara manajemen, karyawan, dan pemerintah itu. Kemudian memberikan saran persoalan disiplin kerja, persoalan persamaan kesempatan kerja, koordinasi, nah ini mengkoordinasikan penilaian kinerja, baru ke manajer lini yang menjadi operasional. Nah, ini perlu adanya Departemen SDM ke manajer lini karena berkewenangan memiliki tanggung jawab terhadap karyawannya. Peran Departemen SDM adalah sebagai penanggung jawab langsung pelaksanaan fungsi-fungsi SDM dan sebagai staf yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai penasihat dan pembantu manajer lini. Jadi menasihati, ada masukan ke manajer lini karena manajer lini ini langsung ke karyawannya. Nah, ini potensi konflik manajer lini dengan SDM. Biasanya mengabaikan pendapat dan rekomendasi dari SDM. Terkadang seperti itu. Terus Departemen SDM bertindak melanggar wewenang manajer lini dalam hal pelaksanaan pekerjaan di bidang lini. Nah, ini tantangan SDM saat ini mengenai gender. Nah, ini karena karyawan itu terkadang wanita itu lebih spesifik lagi, stresnya kan lebih tinggi karena ada siklus bulanan. Nah, ini sebagai tantangan MSDM. Terus kebangsaan, agama, usia, dan kebudayaan, keterampilan, serta kemampuan. Setiap karyawan, setiap angkatan kerja memiliki karakteristik masing-masing. Nah, ini berkaitan dengan hubungannya dengan teori gap generation. Nah, ini ada keragaman angkatan kerja. Generasi milenial beda dengan centennial, beda dengan baby boomers. Nah, ini pasti ada gap di situ. Nah, ini merupakan tantangan MSDM. Terus perubahan peraturan pemerintah itu terus berubah-ubah. Beda pemimpin pastinya akan beda peraturan juga. Terus perubahan struktur organisasi ini, di sini ada downsizing, pemangkasan jumlah besar karyawan. Akibat itu menggunakan jasa outsourcing. Terus outsourcing, kontrak dengan perusahaan lain, right sizing, penilaian secara terus-menerus dan proaktif terhadap misi penting suatu pekerjaan dan susunan staf yang diperlukan. Jadi membuat susunan staf yang diperlukan itu seperti apa. Dengan ini dilakukan penilaian secara terus-menerus, secara proaktif, agar sesuai dengan misi sebuah organisasi. Terus re-engineering, fundamental rethinking, dan radical redesign. Secara radikal mendesain ulang lagi proses bisnis. Proses bisnisnya ini pasti ada perubahan secara struktur organisasi untuk mencapai perbaikan
otomatis dalam biaya. Ini dilihat dari biaya, layanan, dan kecepatan. Ini perubahan struktur organisasi ini biasanya merupakan tantangan. Zero defect. Waktunya lebih dicepatkan lagi agar tidak ada lembur. Nah, ini perubahan struktur organisasi yang menjadi tantangan SDM. Kemudian perubahan teknologi itu akan terus-menerus berubah karena bagaimana seefisien mungkin ada perubahan cara. Seperti ketika sebelum pandemi ke pandemi itu kan ada perubahan, biasanya offline dilakukan secara online. Ini tantangan MSDM. Terus pendekatan manajemen, empowerment, desentralisasi wewenang, jadi bawahan ikut mengambil keputusan juga. Self-managed work team, anggota kelompok karyawan tidak lagi melaporkan tentang pelaksanaan tugasnya di bidang tertentu pada seorang yang difungsikan sebagai manajer kelompok tersebut. Jadi tidak perlu adanya pelaporan pelaksanaan tugasnya. Nah, ini bagaimana secara sistem sudah kelihatan, pekerjaannya memang sudah sesuai, tidak perlu adanya pelaporan. Nah, ini manajemen SDM di masa yang akan datang diharapkan bagaimana laba perusahaan dan manajer SDM ini bisa mengurangi biaya lembur, karena biaya lembur itu cukup tinggi karena biaya karyawan akan tinggi, maka harus dikurangi. Terus menekan angka kemangkiran, mengeliminir pemborosan waktu, tadi sudah di atas dikatakan cyberloafing, pembicaraan yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan. Tadi terus meminimalkan turnover, menerapkan dan monitoring program keamanan dan keselamatan kerja, melatih, mengembangkan karyawan secara baik, mengurangi biaya material, dan dengan mengeliminir kebiasaan, terus menempatkan orang terbaik, memelihara praktik pengupahan kompetitif. Jadi ada remunerasi atau tunjangan kinerja, tukin, itu adalah salah satu kompetitif. Atau bisa target, kalau targetmu sekian bisa tercapai, nanti dapat tambahan lagi, pengupahan yang kompetitif, mendukung pengembangan iklim motivasional bagi para karyawan. Nah, ini mengkomunikasikan program SDM. Nah, gunakan komunikasi yang formal. Jangan mengabaikan aspek kultural dalam komunikasi. Unggah-ungguh kalau di Jawa. Dukung tindakan nyata dari manajemen, serta secara periodik dilakukan pengulangan komunikasi. Jadi diulang lagi kalau barangkali lupa. Jangan kirimkan data tetapi informasi. Karena kertas, lembaran belum diejawantahkan, belum dideskripsikan. Nah, itu dikasihkan, data yang ada dikasihkan. Tapi berikan informasi, dari data ini diinformasikan bahwa ada penurunan, Pak, berkaitan dengan penilaian kinerja. Nah, ini perlu adanya dari analisis, pengolahan data, kemudian dideskripsikan, kemudian yang terakhir diimplementasikan. Nah, perlu adanya deskripsi ini, baru disampaikan informasinya apa. Jangan mengabaikan aspek audiens dalam berkomunikasi. Lah, karyawan itu perlu diajak komunikasi dan persepsinya juga diterima. Di sini perlu, karena menjadi manajemen SDM di masa yang akan datang lebih baik. Ini manajemen SDM dan kinerja organisasional. Tujuan utama MSDM di setiap organisasi adalah untuk memfasilitasi kinerja organisasi. Kinerja organisasi berarti mensejahterakan pemilik serta anggotanya.
kinerja yang baik seperti itu. Dalam organisasi, salah satu cara untuk meningkatkan kinerja organisasional adalah meningkatkan produktivitas. Oke, itu untuk perkuliahan pada hari ini. Kemudian hari ini menggunakan video, silahkan diperhatikan. Semoga apa yang saya sampaikan di sini dapat bermanfaat. Jadi MSDM ini adalah mengatur dan mengelola MSDM, sumber daya manusia, mengatur dan mengelola sumber daya manusia menggunakan fungsi MSDM, fungsi manajemen sumber daya manusia, mulai dari perencanaan SDM, rekrutmen dan seleksi, kemudian pengembangan sumber daya manusia, kompensasi, karyawan dan hubungan perburuan, kesehatan dan keselamatan kerja, dan riset SDM. Oh ya, untuk hari ini ada RPS yang saya bagikan. Silahkan dibaca RPS-nya. Dalam satu semester ini kita akan mempelajari di MSDM satu hal tersebut. Monggo untuk bisa dilihat, silahkan untuk bisa dilihat, dibaca. Nanti sebagai bahan controlling bagi saya, barangkali saya ada materi yang terlewatkan. Mungkin cukup untuk pertemuan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.